Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan bahas 3 pembahasan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Mulai dari rumor heboh superstar timnas Prancis, apakah benar ia akan bereuni dengan Xabi Alonso di Stamford Bridge? Lalu update yang kedua, ada cerita Thiago Silva yang dikabarkan ingin pulang ke London, tetapi bukan sekadar menjadi warga biasa, melainkan Thiago Silva ingin diajak oleh Chelsea ke dalam bagian struktur mereka. Apakah itu untuk di posisi kepelatihan atau posisi yang lain? Dan update yang terakhir pada episode kali ini adalah pencarian bek baru yang kali ini menargetkan bek muda dari Liga Italia dan juga Liga Belgia. Seperti apakah ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Jagat media sosial fans Chelsea tiba-tiba diguncang oleh satu nama kejutan. Siapa lagi kalau bukan sang mega bintang timnas Prancis yang bernama Kylian Mbappe. Benar sekali, kalian tidak salah dengar. Rumor kedatangan Mbappe ke Chelsea tiba-tiba mencuat ke permukaan dan langsung menjadi obrolan hangat. Sebelum kalian bilang ini hanya sekedar rumor murahan atau palingan ulah sang agen agar Mbappe bisa naik gaji, tahan dulu jempol teman-teman sebelum mengetik itu di kolom komentar. Memang secara realistis, ini adalah sebuah rumor level dewa yang tingkat kesulitannya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tapi kita semua tahu, di sepak bola tidak ada kata yang tidak mungkin. Pertanyaan besarnya adalah, apakah benar Mbappe bersedia hengkang dari Los Blancos lalu akan bereuni dengan Xabi Alonso di Stamford Bridge? Jika kita lihat perjalanan Real Madrid di musim ini, nama Kylian Mbappe disebut-sebut sebagai salah satu biang kerok dari keterpurukan Real Madrid. Bersama Vinicius Junior, Mbappe lebih sering kita dengar namanya soal permasalahan dari luar sepak bola daripada tentang aksi-aksi brilian mereka di atas lapangan. Belum lagi intrik dengan pelatih interim Real Madrid, yaitu Alvaro Arbeloa, di mana Mbappe mengutarakan melalui media bahwa ia hanya striker pilihan keempat di mata Arbeloa. Meskipun pernyataan itu telah dibantah oleh sang pelatih juga melalui media terbuka, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa fakta ada ketidakharmonisan di ruang ganti Madrid. Kylian Mbappe dan Vinicius Junior bagaikan air dan minyak yang tidak akan mungkin bersatu karena gaya permainan maupun karena ego masing-masing. Demi kemajuan Real Madrid, Florentino Perez sepertinya harus memilih salah satu di antara mereka berdua. Melihat peluang ini, bisa saja dimanfaatkan oleh Chelsea untuk menggoda Kylian Mbappe dan menawarkannya bermain di Premier League. Kylian Mbappe pernah melakukan trial di Chelsea saat ia berusia 11 tahun dan bahkan The Blues memberikannya jersey bernomor punggung 10. Para fans Chelsea harus memahami bahwa rumor ini masih terlalu dini dan kita juga harus realistis bahwa peluangnya tercapai mungkin hanya berkisar di angka 20% saja. Belum ada kepastian apakah Mbappe akan hengkang dari Real Madrid, namun bisa dipastikan jika memang ia memutuskan pergi dari sana, maka Chelsea akan menjadi yang terdepan untuk merekrutnya. Meskipun The Blues tidak bermain di kompetisi Eropa apapun pada musim depan. Sangat jelas Chelsea pasti masuk ke dalam opsi dari perwakilan Kylian Mbappe
karena nantinya ia akan dimainkan di posisi sayap kiri, sesuatu yang ia cari-cari di Real Madrid, dan juga peluang bereuni dengan Xabi Alonso, di mana Kylian Mbappe disebut-sebut sebagai pihak yang tidak setuju jika Alonso dipecat oleh Florentino Perez. Bagaimana menurut kalian Blues? Kalau skenario gila ini benar-benar terwujud, maka lini depan Chelsea bakalan upgrade total di musim depan. Apakah transfer ini akan terjadi? Tulis ekspektasi kalian di kolom komentar. Berita kedua datang dari sang legenda hidup Chelsea, yaitu Thiago Silva. Thiago Silva baru saja memutuskan untuk hengkang dari klub raksasa Portugal FC Porto. Thiago Silva pergi setelah sukses besar membawa FC Porto menjadi kampiun di Liga Portugal. Di usianya yang sudah menyentuh 41 tahun, pria ini membuktikan kalau umur hanyalah angka. Kualitas bertahannya tetap kelas dunia, kepemimpinannya yang di atas rata-rata, dan dia menutup lembaran di Portugal dengan status sebagai juara sejati. Setelah sukses membawa FC Porto juara, muncul laporan eksklusif dari media ternama ESPN Brazil. Laporan itu menyebutkan bahwa manajemen Chelsea berniat untuk memberikan kesempatan atau peluang emas bagi Thiago Silva untuk kembali ke Stamford Bridge. Tapi tentu saja bukan sebagai pemain, melainkan untuk bergabung ke dalam struktur klub setelah dia memutuskan pensiun. Kabar ini makin diperkuat dengan update aktivitas terbaru dari Thiago Silva. Saat ini, Thiago Silva sedang tidak liburan santai di pantai sambil meminum es kelapa, melainkan ia sedang sibuk mengurus lisensi kepelatihan UEFA di Skotlandia. Nampaknya Thiago Silva masih belum selesai dengan sepak bola, dan ia akan melebarkan sayapnya untuk masuk ke dunia kepelatihan. Thiago Silva benar-benar serius mempersiapkan dirinya untuk bertransisi dari jenderal di pertahanan menjadi seorang konseptor taktik di pinggir lapangan. Sekarang mari kita bedah teorinya. Apakah tawaran Chelsea untuk masuk ke struktur klub ada kaitannya dengan kegiatan terbaru Thiago Silva yang sedang mengambil lisensi kepelatihan? Jawabannya bisa jadi sangat berkaitan erat. Manajemen Chelsea terkenal sangat menghargai mantan pemain-pemain yang punya football IQ tinggi seperti Thiago Silva. Pertanyaannya sekarang adalah peran apa yang paling cocok untuk Thiago Silva nanti? Ada dua opsi menarik di sini. Opsi yang pertama, apakah nantinya ia akan langsung masuk menjadi bagian dari tim kepelatihan utama di bawah komando Xabi Alonso? Ini opsi yang sangat menarik. Bayangkan kombinasi otak cerdas Xabi Alonso di lini tengah dipadukan dengan pemahaman defensif luar biasa dari Thiago Silva. Lini belakang Chelsea dijamin tidak akan rontok seperti di musim ini. Lalu opsi yang kedua, Thiago Silva bakal ditugaskan untuk mengurusi kelompok umur skuad The Blues di Akademi Cobham. Opsi kedua ini juga menjadi opportunity yang sangat bagus untuk Thiago Silva. Menaruh Thiago Silva untuk mendidik bek-bek muda Chelsea adalah investasi jangka panjang yang luar biasa. Pemain-pemain muda Chelsea bakal langsung menyerap ilmu dari salah satu bek terbaik dalam sejarah sepak bola. Manapun opsi yang ia pilih nanti, kembalinya Thiago Silva ke Chelsea ke dalam jajaran struktur klub adalah berita luar biasa yang wajib kita aminkan bersama-sama. Meskipun ia bermain untuk klub besar lain seperti AC Milan dan Paris Saint-Germain, tetapi entah mengapa, baik Chelsea maupun Thiago Silva, keduanya selalu terhubung satu sama lain. Bagaimana menurut kalian Blues?
Apakah Thiago Silva ditunjuk untuk bergabung menjadi jajaran staf pelatih Xabi Alonso atau mendidik anak-anak muda Chelsea? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blue. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga yang tidak kalah krusial. Perburuan bek baru di bawah asuhan manajer Xabi Alonso masih terus berlanjut tanpa henti. Seperti yang kita tahu, Xabi Alonso punya filosofi permainan yang sangat kental dengan pola permainan ball possession, dominasi lini tengah, dan skema operan pendek dari kaki ke kaki. Dalam sistem taktik Xabi Alonso, serangan itu dibangun sejak dari lini paling belakang, alias dari penjaga gawang dan bek tengah. Tak ada cerita untuk para bek Chelsea di masa depan, cuma bisa asal buang bola atau clearance panik. Alonso mewajibkan semua pemain belakangnya mahir dalam melakukan distribusi bola dan memiliki akurasi passing yang presisi. Berdasarkan dari kriteria itu, radar transfer Chelsea kini mengarah pada dua nama pemain muda yang lagi naik daun di tanah Eropa. Mari kita bedah satu persatu. Nama pertama adalah Jacobo Romon, bek tengah berbakat yang saat ini bermain untuk klub Serie A Italia bersama Como. Untuk kalian yang ngikutin perkembangan Liga Italia, nama anak muda ini sudah pasti tidak asing lagi. Jacobo Ramon saat ini baru berusia 21 tahun, masih sangat muda, lapar, dan punya masa depan yang sangat panjang. Nilai pasarnya saat ini diperkirakan berada di kisaran 15 juta hingga 20 juta euro saja. Harga yang tergolong sangat ekonomis dan bersahabat bagi kantong Chelsea untuk investasi pemain muda berbakat. Kelebihan utama dari Jacobo Ramon adalah ketenangannya saat menguasai bola di area pertahanan sendiri. Dia juga dibekali postur tubuh menjulang setinggi 1,95 meter yang membuatnya sangat tangguh dalam duel-duel udara. Tapi jangan salah, meskipun badannya tinggi besar, kemampuan distribusinya tetap luar biasa. Berdasarkan data statistik, akurasi operannya seringkali menyentuh angka di atas 90% per pertandingan. Jacobo Ramon sangat fasih melepaskan operan-operan progresif yang bisa membelah lini tengah lawan. Kandidat kedua tidak kalah mentereng, namanya adalah Joel Ordonez, bek tengah asal Ekuador yang saat ini memperkuat klub papan atas Liga Belgia, yaitu klub Brugge. Jujur saja, pasti banyak dari kita yang jarang sekali atau bahkan tidak pernah sama sekali menonton pertandingannya. Namun kita masih bisa melihat dan mengambil kesimpulan dari aksi-aksinya melalui video highlight YouTube. Sama seperti Jacobo Ramon, Joel Ordonez juga merupakan produk generasi baru yang masih berusia 21 tahun. Di usianya yang masih sangat muda, Joel Ordonez sudah mulai mendapat panggilan ke tim nasional senior Ekuador. Karena penampilannya yang gemilang, termasuk di kompetisi Eropa, harga pasar Joel Ordonez sedikit lebih tinggi, berada di kisaran 25 juta hingga 35 juta euro. Harga yang masih sangat masuk akal untuk ukuran bek modern potensial. Kalau Jacobo Ramon unggul dalam postur tubuh tegak, Joel Ordonez ini adalah tipe bek modern yang punya kelebihan dalam hal kecepatan dan juga mobilitas tinggi. Dia sangat lihai dalam situasi one-on-one dan memiliki kemampuan membaca arah permainan yang sangat baik. Keunggulan terbesarnya dalam konteks distribusi bola adalah keberaniannya dalam melakukan ball carrying atau membawa bola maju ke depan untuk memancing pressing lawan sebelum melepaskan operan akurat.
kaki kanan dan kaki kirinya sama-sama hidup, membuat arah distribusi bola sulit ditebak oleh penyerang lawan. Sebagai kesimpulan, kedua bek muda ini sama-sama memiliki profil yang dicari oleh Xabi Alonso. Pemain muda, lapar akan prestasi, punya kemampuan bertahan yang solid, dan yang paling penting, mahir menggunakan kaki mereka untuk mendistribusikan bola. Apakah manajemen mampu menggoda Jacobo Ramon untuk bergabung ke Chelsea setelah sukses membawa Como lolos ke Champions League? Atau manajemen akan bergerak cepat untuk merekrut Joel Ordonez? Bagaimana kalau menurut kalian Blues? Siapakah yang kalian pilih dari kedua nama ini? Apakah Jacobo Ramon atau Joel Ordonez? Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Berikut adalah 3 update terbaru Chelsea. Mulai dari rumor megah Kylian Mbappe, lalu potensi kembalinya sang legend Thiago Silva ke dalam jajaran manajemen, sampai ke perburuan bek tengah modern impian Xabi Alonso antara Jacobo Ramon atau Joel Ordonez. Kalau kalian menjadi direktur olahraga Chelsea, siapakah yang bakal kalian rekrut duluan? Dan apa harapan kalian untuk Thiago Silva nanti? Jangan ragu untuk tulis semua opini cerdas kalian di kolom komentar. Mari kita diskusi sehat di sana. Jangan lupa juga untuk klik tombol like kalau kalian suka video ini. Share ke grup-grup WhatsApp sesama fans Chelsea kalian. Dan pastinya subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update berita Chelsea paling baru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tetap kawal era baru bersama Xabi Alonso. Jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.